bahas tentang sampah. Entah itu sampah plastik, sampah ya intinya itu sampah plastik, styrofoam, dan sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan atau membutuhkan waktu yang lama untuk menguraikannya. Kenapa aku mau bahas ini? Aku mau kasih alasannya ke teman-teman karena aku kemarin baru aja nonton salah satu video dari seorang YouTube creator atau YouTuber, Nancy Judge, nama channelnya Nancy Judge. Dan Kak Nesi lagi bahas tentang salah satu tapi lagi bahas tentang deep web ya, tentang ya website yang creepy. Dan di ujung videonya Kak Nesi menyisipkan satu pesan. Kalau menurut aku itu adalah pesan reminding, warning, I don't know what is that. It's warning ya, it's kind of warning tentang masalah sampah, terutama sampah plastik, dan bagaimana sampah-sampah itu menggunung. Dan aku benar-benar kaget. Aku benar-benar selama ini aku masih menggunakan sampah, maksudnya menggunakan plastik, menggunakan plastik untuk belanja. Kalau lagi belanja kita pakai plastik, beli sayuran pakai plastik, dan aku searching di internet, benar-benar aku searching, aku observe itu masalahnya sampai mana besarnya, kenapa itu bisa berhubungan dengan climate change atau perubahan iklim, dan berdampak juga bagi laut. Dan ketika aku cari itu, benar-benar aku cari di internet, aku benar-benar shock. It was like a meteor hit me. Benar-benar kayak ada meteor yang bam gitu ya ke kepala aku, yang wow, itu benar-benar masalah yang ya mau nggak mau kita harus sadar dan mulai berubah gitu loh. Dan aku harap aku juga bisa berubah dan bisa mengajak keluarga aku untuk berubah juga, untuk tidak menggunakan plastik ya, atau seenggaknya meminimalisir lah ya, meminimalisir sampah plastik. Ada di sini atau di sini gambar-gambar sampah-sampah plastik yang tidak bisa diuraikan dan akhirnya dibuang ke sungai atau jatuh ke sungai, dan dari sungai mengalir ke laut, day by day kan, terkumpul, bulan berjalan, tahun berjalan, dan itu akhirnya berubah menjadi bukan lautan air lagi tapi lautan sampah. Dan efeknya buruk banget teman-teman buat hewan-hewan yang ada di laut gitu. Dan itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Dan aku baca di search di Google, salah satu artikel bilang bahwa pada tahun 2030 atau 2040 itu akan banyak banget, berjuta-juta ya, banyak banget bermunculan kasus-kasus penyakit baru atau penyakit kanker jenis baru yang baru ditemukan. Dan aku mulai berpikir bahwa mungkin karena kita mengkonsumsi, atau mungkin orang-orang pada saat itu mengkonsumsi, pada saat nanti ya, mengkonsumsi ikan-ikan yang ada di laut yang sudah terkontaminasi oleh sampah-sampah. Can you imagine nanti teman-teman menikah dan punya anak, dan pada tahun 2030 teman-teman membiarkan atau membuat anak teman-teman untuk makan ikan dengan asumsi bahwa ikan mencerdaskan dengan ada omega 3-nya dan segala macam, tapi teman-teman justru memberikan anak teman-teman bibit-bibit penyakit karena hal bodoh yang kita buat sekarang. Ini bisa membuka mata kita semua untuk berubah gitu. Jangan deh buang sampah sembarangan, dan meminimalisir penggunaan plastik. Kalau bisa nggak usah pakai plastik.
Ya kalau belanja mending bawa tas bawa tas belanja gitu yang terbuat dari kain. Yang di rumah teman-teman pakai spons untuk cuci piring mulai diganti menjadi kain perca, ya kan, orang zaman dulu kan pakai kain perca tuh untuk cuci piring, mulai beralih lagi ke situ karena spons terbuat dari plastik dan spons tidak dapat diuraikan dalam jangka waktu yang sebentar ya. Ya penggunaan plastik memang ya sampai sekarang aku masih pakai kayak Tupperware, tempat makan plastik gitu ya, tapi aku udah nggak pakai sedotan sih, sedotan plastik. Dan ya menurut aku memang mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, butuh tidak butuh, memang itu harus dihilangkan gitu teman-teman. Harus mulai jadi kita harus mulai menata. Aduh, aku bener-bener gimana cara meminimalisir sampah plastik. Yang pertama, ketika teman-teman mau belanja ke pasar, mau belanja ke supermarket, bring your own bag. Bawa tas belanjaan, shopping bag ya. Bawa tas belanjaan teman-teman sendiri dari rumah. Atau ketika teman-teman lupa bawa tas belanjaan dari rumah, atau tas belanjaan di rumah itu nggak besar dan nggak muat untuk barang-barang belanjaan teman-teman bisa minta kardus ke kasir dan minta nggak usah pakai plastik, tapi pakai kardus aja gitu. Yang kedua, teman-teman minimalisir pembelian yang menggunakan plastik, seperti atau menggunakan plastik yang tidak bisa digunakan dalam jangka waktu lama ya. Kayak misalnya teman-teman mau jajan ciki-ciki, mau jajan mau jajan snack-snack yang terbuat dari bungkusnya dari plastik. Kalau bisa teman-teman jajanan yang makan di tempat gitu. Jadi meminimalisir sampah plastik juga. Dan yang ketiga, if you're working or if you're school, if you are travel blogger or anything, bring your own tools ya. Kayak misalnya bawa sedotan dari stainless. Sekarang sudah ada ya, aku udah searching, sekarang ada sedotan dari stainless. Bawa mug sendiri, bawa piring sendiri, bawa ya kalau anak sekolah sama orang-orang kerja ya bawa lunchbox sendiri. Masak dari rumah, masakan yang paling enak adalah masakan di rumah. Ini bisa menjadi titik balik ya teman-teman, ini bisa menjadi titik balik buat kita semua untuk lebih aware sama bumi, untuk lebih aware sama tempat tinggal kita sendiri. You know what? Your parents might die because they are old enough to die. But can you imagine if you died because of climate change? Kita nggak mau kan? Jadi kita harap anak cucu kita bisa hidup sehat selalu, dan itu bisa kita mulai dari sekarang untuk berubah. Nggak lagi menggunakan sampah plastik, nggak menggunakan lagi plastik yang nggak berguna. Stay healthy, stay happy, stay blessed. Okay, see you in the next video. Diingat ya, stop sampah plastik.